Coincidence atau kebetulan di dalam bahasa Indonesia, sebuah istilah yang mau memberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi secara bersamaan tanpa direncanakan atau diharapkan, atau sesuatu yang sifatnya tak terduga, mungkin sebuah kejutan. Coincidence. Dan istilah kebetulan seringkali kita lantunkan, kita katakan kepada misalnya berjumpa dengan orang yang kita tidak sangka-sangka kok dia ada di tempat yang sama, dalam acara yang sama, kita akan katakan, kok ya kebetulan ya saya bisa bertemu dengan kamu. Tapi berbicara tentang coincidence atau faktor kebetulan, sesungguhnya kalau kita mau telusuri apa yang kebetulan itu sesungguhnya tidak ada. Kita saja yang memandangnya sebagai sesuatu yang memang kebetulan, sehingga kita anggap bahwa itu terjadi memang secara tidak disengaja atau tidak diharapkan. Dan ini seringkali menjadi celotehan-celotehan kita yang asal bunyi tanpa makna. Begitu juga hal-hal tertentu yang kita sulit pahami, yang kita sulit selami, dan akhirnya kita sulit menerimanya karena kita tidak dapat memahaminya dan tidak dapat menyelaminya mengapa itu terjadi. Tidak dapat kita mengerti dan kita akhirnya tidak dapat menerimanya karena tidak dapat kita mengerti. Namun inilah sebenarnya yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Karena sebenarnya dari sudut pandang iman percaya kepada Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau kita percaya bahwa Allah berdaulat, Tuhan maha berdaulat dan dia pegang kendali, dia punya rencana, segala sesuatunya serba direncanakan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya ada di dalam rangkaian rencana Tuhan yang sedang dia aturkan. Kita sering menyanyikan lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tetapi apakah benar kita diatur oleh Tuhan? Seringkali kita masih menggunakan sebuah istilah, itu mah kebetulan, bukan Tuhan yang atur. Itu mah ketidaksengajaan. Itu mah sesuatu yang hilaf bisa terjadi begitu. Tapi dari sudut pandang iman percaya kita sebagai orang percaya sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Mari kita pahami lebih dalam. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan kali ini dari satu ayat yang sudah sering kita dengarkan. Hanya saya ambil dari versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ayat ini merupakan sebuah cuplikan dari rangkaian di mana Paulus kepada jemaat di Roma memberitahukan bahwa segala macam penderitaan yang terjadi dalam hidup ini bukan kebetulan. Termasuk penderitaan jemaat-jemaat yang ada di kota Roma itu. Mereka mengalami penindasan, aniaya, dan penjajahan, dan itu bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Inilah yang sebenarnya mau dinafaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka bisa memahami, kalaupun tidak bisa memahami, mereka bisa menerima bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah sesuatu yang bukan secara kebetulan, tetapi semua ada di dalam kepengaturan Tuhan. Tuhan yang sudah atur segala sesuatunya. Tetapi apakah Tuhan atur itu sesuatu yang pasti selaras dengan apa yang kita atur dan rencanakan? Belum tentu sama. Hanya bedanya ketika Tuhan yang mengatur, Dia tahu ujung dan pangkal hidup kita. Dia tahu akhirnya nanti seperti apa, sedangkan kita tidak tahu karena kita bukan maha tahu. Tapi Tuhan tahu, karena itu Dia bisa atur hal-hal yang seringkali bertabrakan dengan apa yang kita rencanakan. Berbeda dengan apa yang kita pahami atau yang kita jalankan. Sehingga pada saat itu kita tolak mentah-mentah, kita sulit menerima mungkin perkabungan, kepergian orang yang kita kasih, yang kita katakan, saya tidak bisa menerimanya. Saya sulit memahami, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Dan karenanya saya tetap mau saya yang mengatur hidup saya dan bukan Tuhan yang mengatur. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 memberitahukan kepada kita kalau di dalam versi Alkitab yang terjemahan baru dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Allah mengatur segala hal. Berarti apa artinya? Inilah yang menjadi dasar bahwa tidak ada yang kebetulan. Karena apa?
Karena Allah yang pegang kendali. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami oleh orang percaya di Roma itu semua sekalipun menderitakan, menyedihkan, mungkin duka cita, mungkin perkabungan, semua itu ada di dalam kendali Tuhan, yang berarti harusnya aman. Ada dalam kendali Tuhan karena Tuhan tahu awal dan mula hidup kita, akhir dan ending hidup kita. Dia tahu. Karena itu dia atur sedemikian rupa yang kita serba terbatas tidak bisa memahaminya. Dan kalau Allah yang mengatur, berarti dia yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Dan Allah yang pegang kendali bukan berarti dia sewenang-wenang dengan kendalinya, atau berbuat seenaknya dan sekenanya untuk kita. Tapi yang kedua, kenapa kita katakan tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya di dunia ini atau saat menjalani apapun juga? Karena bukan saja Allah yang pegang kendali, tapi Allah juga Maha Peduli. Dia justru peduli, karena itu dia izinkan sesuatu yang memang di luar dugaan kita, tetapi dalam kepeduliannya sesungguhnya itu juga aman. Dalam kepeduliannya, sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang kita tolak dan kita tidak bisa terima, kita belum mengerti akan kenapa itu terjadi, Tuhan sebenarnya sedang peduli sama kita dan dia mau melatih kepedulian kita juga kepadanya. Allah pegang kendali dan dia Maha Peduli. Tapi bukan itu saja yang membuat kita mempunyai prinsip tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Maka sesungguhnya yang ketiga, alasannya kenapa kita orang percaya harusnya tidak mengatakan segala sesuatu itu kebetulan, tetapi tidak ada kebetulan. Karena alasan yang ketiga, yaitu bahwa dia bukan saja pegang kendali, bukan saja Maha Peduli, tetapi dia memandang kita dengan jeli. Dia tahu luar dalam kita. Dia tahu kalau dia izinkan sesuatu terjadi itu, dia tahu kita bisa melaluinya. Dia pandang dengan jeli segala hati kita, pikiran kita, dan bahkan dia tahu ujung jalan kita, pangkal jalan kita, dan segala yang kita jalani. Dia ketahui, dia memandang kita dengan jeli, dengan seksama, dengan mendalam, dan dia perhatikan sungguh luar dalam hidup kita. Karena itu dia izinkan sesuatu terjadi, karena dia tahu kita bisa melaluinya. Lalu kemudian yang keempat, apa alasan kenapa orang percaya jangan bilang sesuatu itu kebetulan, tapi bilang bahwa itu semua adalah rencana Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, dia Maha Peduli buat kita, dia juga matanya jeli memandang kita, tetapi yang terakhir, telinganya juga tidak pernah tuli mendengarkan kita. Dia selalu dengar kita, dia tahu kita. Karena itu saat kita sulit menerima sesuatu yang terjadi yang kita sebut itu kebetulan, atau sesuatu yang kita tidak bisa mengerti, sesuatu yang kita sulit pahami, kita masih belum bisa menerima hari ini, katakan, Tuhan, dengarkanlah hati saya. Dia dengar kita dengan seksama, tidak pernah tuli telinganya mendengarkan kita. Dan karena itu dia mengasihi kita. Karena bukti dia mengasihi kita, dia dengarkan kita. Dan bukti kita mengasihi Tuhan juga kita dengarkan dia. Apa yang jadi pelajaran hari ini mau ajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. There is no coincidence. Tidak ada yang kebetulan. But all things in God providence. Tapi segala sesuatu itu ada di dalam providensia Allah, ada dalam kedaulatan Allah. Dan yang kita butuhkan saat kita sebut itu sesuatu yang coincidence, ingat bahwa itu adalah God's providence. Tetapi yang kita butuhkan adalah kita harus punya strong confidence, punya satu keyakinan yang kuat. Tentang apa? Tentang God's presence, kehadirannya, and His guidance, tuntunannya. Inilah sebenarnya jadi kekuatan kita. Apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Mungkin konflik rumah tangga Tuhan izinkan terjadi, tidak ada yang kebetulan. Mungkin ada masalah dalam hidupmu, tidak ada yang kebetulan. Sakit, penyakit, tidak ada yang kebetulan. Perkabungan, tidak ada yang kebetulan. Perpisahan, tidak ada yang kebetulan. Kegagalan, tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Dia peduli, dia selalu menyendengkan telinganya tanpa tuli, dan dia memandang kita semua dengan mata cintanya yang sangat-sangat dalam dan jeli memperhatikan kita. Mari hidup di dalam tuntunannya, di bawah kedaulatannya, karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Mari berjalan lagi, bertarung lagi bersama dengan Tuhan, mengarungi perjalanan kehidupan, biar ingat bahwa Dia atur segala sesuatunya. Dia Maha Peduli, Dia pegang kendali. Amin.